dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan Metro News Dialog bersama saya Raida Pulpi. Pemirsa masih membahas mengenai ruang kreativitas di Kota Semarang. Saya ke Pak Kadar Lusman dan ke Ibu Yayu. Bagaimana nanti untuk pengembangan ruang kreativitas yang ada di Kota Semarang? Mungkin ada bentuk lain yang bisa dikembangkan? Ya, kalau mungkin ini saya melihat dari sisi legislatif ya, dari wakil rakyat. Kalau saya berharap untuk ini bisa dikembangkan lah di pinggiran-pinggiran Kota Semarang. Karena kalau hanya dipusatkan di kota saja beberapa titik, kasihan yang di daerah-daerah pinggiran itu yang mereka punya kreatif, punya bakat, punya hobi, tapi tidak tersalur. Harapan saya ke depan, dinas ini merencanakan, walaupun belum semuanya, tapi ada beberapa di wilayah itu ada perwakilan. Walaupun di Mijen juga sudah ada, di Gunung Pati ada. Tapi kan di tempat-tempat lain yang belum tersentuh itu harus ada. Nah, itu yang pertama, yang masukan dari kita, dorongan kita untuk bisa itu difasilitasi semua. Dan kaitannya dengan tadi yang prabayar atau ini ya, kira-kira seperti itu yang dilakukan dinas. Itu dipertimbangkan, artinya dipertimbangkan tidak semuanya itu gratis. Ngelihat momen, ngelihat event. Nah, kekhawatiran kita ini kalau semuanya gratis, jangan-jangan nanti ada event-event tertentu di sana dengan pemerintahnya gratis, tapi ternyata mereka dipasang tarif tinggi dan seterusnya. Oke. Nah, ini kan dirugikan juga. Nah, semisal kalau itu digratiskan, ini kan hanya baru beberapa ini fasilitas umum atau ruang kreatif. Kalau semuanya sudah ada di sana, biaya untuk maintenance-nya kan semakin besar. Berarti kan mengurangi kegiatan-kegiatan yang lain untuk kemajuan Kota Semarang ke depan. Akhirnya kan semakin berkurang. Mungkin pos anggarannya akan mengurangi yang mestinya untuk kegiatan rutinitas sarana prasarana, untuk permukiman dan seterusnya. Jadi ini hanya masukan saja seperti itu. Oke, masukan untuk Disperkim. Pak Kadar Lusman, mungkin bagaimana kemudian rencana ke depan untuk ruang kreativitas ini, terutama kalau kita lihat dari perihal anggaran dan juga pengawasan. Nah, apakah kalau kita lihat kan memang untuk dari seniman ini antusiasmenya tinggi. Untuk anggaran sendiri Pak, mungkin di tahun 2023 seperti apa? Kalau anggaran saya kira untuk anggaran perawatan yang dimaksud tadi atau untuk perawatan dan juga untuk pengadaan pastinya. Kalau pengadaan saya kira oke lah, itu pengadaan kita nggak masalah kalau kita ngelihat anggaran di APBD Kota Semarang, apalagi yang masuk di Dinas Perkim. Tapi untuk maintenance-nya kan harus dipertimbangkan ini. Nah, ini selama ini mungkin kan ada beberapa perusahaan yang masih peduli ya. Nah, tapi kan perusahaan itu tidak semuanya. Perusahaan itu juga mengalami naik turun juga. Nah, ini kan harus dipertimbangkan. Sehingga kalau membuatnya itu gampang, saya kira membuatnya oke, mampu. Perawatannya, nah ini yang harus perlu diperhatikan. Betul, gitu. perlu diperhatikan. Nah, Bu Yayu, kemudian untuk perencanaan memberdayakan masyarakat kreatif Kota Semarang untuk mengisi ruang-ruang kreatif ini, pastinya agar tetap produktif. Nanti seperti apa dan apakah ada bentuk lain kira-kira? Gini, pemerintah sudah membangun di setiap wilayah, kemudian camat, umpamanya taman ini kita serahkan ke kecamatan ya. Nanti ujung-ujungnya dari kecamatan, bagaimana ini pemeliharaannya, tamannya rusak dan seterusnya. Kembali lagi ke Disperkim lagi. Jadi ini tetap sementara masih kami menggunakan ruang-ruang terbuka itu untuk perawatannya dari Disperkim terlebih dahulu juga. Terus masyarakat boleh menikmati, merasakan, para seniman juga boleh menikmati dan merasakan. Kemudian untuk pelaksanaan pembangunannya itu juga kita memberikan support kepada warga masyarakat terkait saya ingin membangun di wilayah kami tidak ada taman, tidak ada ini dipergunakan untuk masyarakat banyak, tetap kita bangunkan sepanjang anggaran yang sudah kita kelola itu mencukupi. Jadi bisa masyarakat bisa memakai atau menggunakan taman-taman yang sudah kita bangun di wilayah-wilayah yang diminta oleh masyarakat tersebut dengan membuatkan satu proposal. Memaksimalkan dari masyarakat begitu ya, masukan masyarakat. Oke, baik. Kemudian Mas Haris mungkin yang terakhir, kemudian seperti apa rencana pelaku seni ini dalam memanfaatkan ruang kreatif yang sudah ada dan apa harapan ke depannya? Ya, saya mengharapkan sih supaya yang bertanggung jawab tidak hanya pemerintah kota saja. Jadi pelaku seni pun harus bertanggung jawab untuk mengurusi ruang kreativitas itu. Jadi jangan sampai hanya sekali tampil lalu ditinggalkan. Iya. Kami kepinginnya nanti semua seniman itu ada berkelanjutan. Semakin banyaknya ruang seni, semakin meningkatnya kreativitas dengan mutu yang lebih bagus. Lebih bagus lagi. Dan kedua,
bisa mendorong untuk para seniman lebih terus berkarya. Kedepannya begitu. Dan ya bisa melahirkan seniman-seniman baru lah. Seniman-seniman baru. Sebenarnya banyak anak-anak seniman itu yang masih muda itu banyak. Cuma ya tadi saya bilang belum tahu caranya, jalannya kemana, kepada siapa harus yang saya hubungi. Nah, ini kalau bisa untuk kedepannya mungkin dari Dispeskim juga dari bapak-bapak itu cuma jemput bola. Bekerja sama dengan sekolah-sekolah musik, bekerja sama dengan sekolah-sekolah teater, bekerja sama dengan sekolah-sekolah seni yang lain, supaya bisa menikmati ruangan itu, bisa bergantian, jadwalnya diatur, harus ada aturan yang harus ditaati. Bagaimana untuk memaksimalkan agar nantinya para seniman-seniman Kota Semarang ini juga berani untuk show off begitu ya, Mas Haris ya. Iya. Nah pemirsa, dengan adanya ruang-ruang kreatif ini tampaknya tidak hanya meningkatkan pariwisata, perekonomian, tapi juga akan melahirkan seniman-seniman baru di Kota Semarang pastinya. Kemudian tadi juga sudah ada sejumlah catatan ya Bapak Ibu, seperti mungkin nantinya setiap kecamatan atau minimal 2 kecamatan akan ada 1 ruang kreativitas, di mana ruang kreativitas nanti akan ada yang berbayar dan juga tetap ada yang bisa gratis. Nanti akan tetap dapat digunakan oleh masyarakat-masyarakat kreatif di Kota Semarang dengan sejumlah peraturan dan juga tanggung jawab pastinya bukan hanya dari Disperkim atau dari DPRD, namun juga dari pelaku seni dan juga dari masyarakat sebagai penonton. Terima kasih Pak Kadar Lusman, Ketua DPRD Kota Semarang, Ibu Sri Rahayu Ningsih, Kabid Pertamanan dan Pemakaman Disperkim Kota Semarang, dan pastinya Mas Haris Senopati, seniman Kota Semarang yang sudah bergabung bersama kami untuk berbincang pada siang hari ini. Pemirsa, demikian Metro News Dialog hari ini. Informasi lainnya dapat Anda saksikan kembali melalui kanal YouTube kami di Metro TV Jateng DIY. Saya Rida Pulpi, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.